Hai, selamat datang di channel Pura-Pura. Pura-pura mencintai, pura-pura ketawa, pura-pura bercanda, dan jangan lupa pura-pura bahagia. Pura-pura adalah ruang berkreasi, ruang berkarya, channel yang selalu memberi pengetahuan seputar sastra, literasi secara akurat dan lugas. Tentu saja bersama saya, Nona Aoing, yang selalu menjadi host yang akan menemani sahabat pura-pura. Oke, langsung saja. Saya pasti sahabat pura-pura ini sudah penasaran hari ini pura-pura itu bersama siapa sih kan gitu ya. Oke, sahabat pura-pura ini alhamdulillahnya saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, perempuan, aktivis perempuan juga, penggiat literasi, penulis novel, aktif banget ini. Tentu saja karya-karyanya ini sudah tidak boleh atau tidak usah diragukan lagi. Langsung saja selamat datang Mbak Nailin. Ya, Mbak Nailin atau Mbak Nailin? Kalau ejaannya memang Nailin, tapi Iya. biasa kalau keluarga manggilnya Nailin, ya nggak apa-apa Nailin aja. Nailin. Oke, Mbak Biasa dipanggil Nailin. Mbak Nay. Mbak Nay, oke. Ini saya panggil Mbak Nay aja ya. Iya. Mbak Nay sehat, kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Untuk kesibukan hari-hari ini nih apa Mbak? Sudah melewati masa-masa corona yang begitu panjang ya Mbak ya. Ini kegiatan masih berjalan lancar atau? Lancar saja. Jadi memang mulai terjun ke dunia karya fiksi itu Iya. memang ketika awal pandemi ya, di akhir 2019 itu kan itu adalah awal pandemi yang menerpa Indonesia. Nah, itu mulai terjun ke dunia literasi. Tapi kalau di dunia kepenulisan sendiri dari awal memang passionnya ada di sana. Oh, berarti untuk kesibukan sehariannya ini Mbak Nelin ini apa? Saya bekerja sebagai karyawan di Koran Lingkar Media Group, tepatnya ya di sana. Berarti ini sudah kesehariannya aja sudah menulis. Jadi memang hobinya ini menulis ya Mbak ya? Iya betul. Jadi memang hobi menulis dari sejak dulu, sejak zaman masih kecil, masih sekolah itu saya sudah jualan cerpen. Jadi ke temen atau mungkin ke majalah atau ke Suara Merdeka, emang ke majalah atau ke surat kabar. Memang dari kecil tuh udah suka jualan cerpen gitu. Jadi ketika masa kuliah pun saya nyambi menjadi seorang jurnalis. Sempat vakum, resign dari pekerjaan sebagai seorang jurnalis karena vakum itu aku nggak bisa ninggalin dunia kepenulisan. Jadi tetap berusaha untuk gimana sih caranya agar aku eksis di bidang kepenulisan ini. Disitulah mulai terbetik untuk menulis karya fiksi atau novel, dan nggak nyangka itu ternyata novel pertama responnya sangat bagus sekali. Jadi kayak ibarat orang mau coba-coba itu nggak ada rasa trauma ya, karena coba-coba dan langsung berhasil gitu. Jadi akhirnya memutuskan oke, aku pengen jadi seorang novelis. Untuk penjual cerpen ya Mbak ya, penjual cerpen dari kecil maksudnya dari sekolah ya Mbak, itu novel ini karyanya sendiri atau karya orang tua atau novel Mbak Nelly? Karya sendiri. Jadi namanya cerpen itu kan adalah cerita pendek. Ibarat kata seperti ini, ada seorang temen, dia suka sama seorang cowok, terus dia pengen kirim puisi ke orang itu atau menyatakan perasaannya ke orang itu, and then dia nggak bisa merangkai kata. Dia minta tolong ke saya untuk merangkai kata. Oke, aku mau, tapi nanti kamu traktir aku ya. Secara nggak langsung kita udah berbisnis tulisan dari sejak kecil toh. Oh iya. Gitu. Oh berarti ini Mbak Nelin ini kalau zaman sekarang ya, sahabat-sahabat pura-pura bisa jadi kayak gini, buatin caption dong ya, kayak Nah, gitu ya Mbak ya, iya, kurang content lebihnya writer. kayak gitu. Iya. Itu dari kelas berapa nih Mbak? Itu dari kecil ya, aku udah, kalau yang mulai aku ingat itu udah SMP aku bikinnya itu. Tapi kalau dari bikin tulisan-tulisan itu udah aku mulai dari sejak aku masih kecil. Jadi masih SD gitu aku udah ngajarin temen untuk kayak bikin surat gitu ya. Itu
menyesatkan atau enggak sih, tapi ya memang seperti itu. Jadi Menyesatkan atau enggak? Aduh, ini yang dimaksud menyesatkan Iya. ini yang bagaimana? saat itu udah punya hobi seperti itu gitu kan, bikin Iya. ke cerita-cerita halu gitu. Itu sesat nggak sih kalau anak kecil terlalu halu? Saya juga nggak tahu tapi kalau sekarang posisinya saya tidak akan mengarahkan anak kecil untuk seimajiner tersebut sih kalau sekarang. Berarti itu udah dari SMP udah jualan caption ini Mbak Iya. Nelin ya. Jual kata-kata. Kalau SMA-nya ini masuk ke SMA. Kalau SMP kan Mbak Nelin jualan caption lah ya, bisa dibilang Iya. caption biar anak-anak ini paham. Maksud iya jualan cerpen. Karena biasanya kan anak-anak yang diketahui tentang cerpen itu kan ya ini apa cerita pendek tentang kehidupan sehari-hari kan gitu ya Mbak. Iya. Kalau bahasa-bahasa kata-kata mutiara atau kata-kata manis, kata-kata cinta kan bisa dibilang caption kayak gitu. Nah, untuk SMA ini Mbak Nelin masih aktif di Penulisan itu atau enggak? kepenulisan? Nah, waktu SMA itu saya lebih hobinya itu lebih kayak nge-explore kekuatan fisik ya. Explore kekuatan fisik dalam artian di sini jadi lebih aktif atau eksisnya di organisasi-organisasi yang menguras fisik. Jadi seperti Saka Bayangkara, Pramuka, PMR gitu ikutnya gitu. Jadi lebih kesibukannya habis di sana, dan kebetulan SMA itu masa-masa berat saya ya. Karena kenapa saya sebut berat, waktu SMA itu udah punya banyak adik gitu, adiknya itu ada sekitar 7, jadi kalau mau pulang sekolah mau mampir atau main tuh udah yang ibu yang udah ngomel-ngomel, bapak udah ngomel-ngomel gitu, jadi udah kayak ya nggak ada kepikiran untuk itu, paling ke larinya jadi ke buku diary gitu. Jadi buku diary itu banyak banget, dan kalau misalnya itu mau dibukukan atau dibuat sebuah karya itu udah cukup puitis untuk anak SMA. Itu Berarti SMA-nya ini sedikit vakum di jualan karyanya. Iya, lebih kayak ini sih mengendapkan seluruh emosi dalam tulisan itu selama SMA itu, yang benar-benar itu kita transisi kan ya dari anak-anak ke dewasa gitu, alias dunia remaja itu penuh dengan pergolakan banget. Itu saya ingat SMA itu benar-benar saya yang produktif menghasilkan buku diary itu bisa sampai berjilid-jilid, and then setelah saya seperti ini saya baca lagi kayak saya cukup kagum gitu untuk anak SMA bisa nulis kata-kata seperti itu. Nah, ini bukan narsis atau apa, tapi karena saya sering menilai tulisan-tulisan orang, pernah dijadiin juri cerpen juga, I think it's very wow gitu loh, fantastis bisa nulis seperti itu benar-benar luapan atau curahan dari hati yang terdalam gitu. Tapi gini Mbak, banyak karya-karya diary-diary yang ditulis ya, itu pernah nggak sih terlintas di Mbak Nelin untuk membuat novel dari diary-nya tadi? Sampai saat ini terus terang saya belum punya keberanian untuk mengepost itu. Ada satu bagian dalam kehidupan saya atau cerita dalam kehidupan saya memang sempat saya masukkan ke dalam salah satu karya antologi bersama teman-teman kepenulisan yang saya bentuk. Nah, di situ tuh ibu saya baca gitu. Terus ketika ibu saya baca dia bilang gini, "Oh, kurang asem, aku malah ditulis kayak gini." Lu kan tapi endingnya bagus Bu, gini. "Oh, aku kurang ajar gini. Kamu pernah ngumpat orang tua kayak gini ya?" Waktu itu kan kita nyeritain perjalanan sekelumit, nggak utuh, tapi sekelumit dari perjalanan hidup yang pernah aku rasakan sebagai seorang remaja gitu. Nah, aku tuangkan di situ, dan ibu aku tuh kayak kurang ajar. Oh, masa dunia udah ngerti kisahku kayak gitu. I think ngelihat reaksi itu aku berpikir bahwa untuk lebih menahan controlling lagi, jangan sampai itu kisahku itu ada yang merasa terganggu atau merasa terusik. Jadi aku belum berani, mungkin nanti kalau udah tua ya kan, seperti Pak B.J. Habibie itu kan dia bikin buku kisah cinta dia dengan Ainun justru ketika Ibu Ainunnya udah nggak ada. Tapi kan biasanya karya-karya yang memang dari kehidupan sehari-hari itu kan memang banyak peminatnya gitu ya Mbak ya. Untuk SMA memang Mbak Nelin ya nggak vakum juga nggak vakum, karena nulisnya di diary yang sangat aktif banget gitu ya.
untuk di post diperlihatkan memang tidak. Tapi ini ada tapinya. Iya. Kadang-kadang quote-quote yang ada di buku diary itu kan saya nulis buku diary itu bukan nggak kayak orang nulis keseharian aku kayak gini gitu, enggak. Iya. Tapi udah puitis tulisannya, kayak curhatan Khalil Gibran itu loh. Iya. Nah, semacam itu karena emang waktu kecil sudah suka baca karya Khalil Gibran itu. Itu beberapa kata-katanya yang puitis, quote-quote-nya yang bagus, itu masih sering aku ambil dan aku masukin ke novel-novel aku secara acak kayak gitu loh. Nah, jadi masih tetap tak pakai kadang itu untuk ketika kehabisan kata-kata atau inspirasi, aku buka buku diary lagi tuh kayak dapat inspirasi baru untuk dimasukkan di novel. Tapi Mbak Nelin ini dari kecil suka baca nggak sih? Suka banget. Jadi aku tuh orang pasti nggak percaya ya kalau aku bilang aku tuh orangnya introvert. Karena orang ngeliatnya temannya banyak, suka bergaul, terus suka ngobrol kesana kesini gitu. Terus komunikasinya juga bagus. Jadi orang tuh nggak percaya kalau aku tuh introvert. Tapi sebetulnya memang aku tuh adalah orangnya introvert. Jadi ketika di dalam keramaian, maybe aku bisa ngeblend, bisa berbaur gitu ya. Tapi pada sejatinya aku lebih suka di dalam kesendirian gitu. Kayak aku bisa nemuin diri aku sendiri justru ketika berada di kesendirian. Jadi kalau di psikologi itu salah satu ciri-ciri orang introvert itu seperti itu. Jadi waktu kecil salah satu hobi saya punya 2 hobi waktu kecil. Ini percaya atau enggak, jadi waktu kecil tuh punya hobi, satu tuh puasa, yang kedua itu membaca. Nah, jadi karena aku puasa, aku nggak mungkin berbaur sama teman-teman yang lagi jajan dong gitu. Aku nggak pengen puasa aku rusak gitu kan. Jadi aku ngumpetnya di perpustakaan itu, saya baca. Jadi sejak kecil emang sudah suka membaca. Sampai ketika aku ngerasa perpustakaan di SD itu udah kok kayaknya semua karyanya udah aku baca gitu ya. Terus aku pindah ke perpustakaan kabupaten. Dan di situ ketemulah sama banyak novel. Kalau di waktu itu di perpustakaan kabupaten tuh banyak banget novelnya, novel fiksi. Terus aku pikir aku pengen banget kayak waktu itu ya, waktu kecil ya, aku pengen kayak Mirawe gitu. Walaupun dia dokter tapi dia punya hobi menulis, and then tulisannya tuh banyak menghasilkan. Dan karya Mirawe itu kan termasuk karya yang paling banyak difilmkan kan. Nah, jadi disinetronkan. Jadi aku pengen kayak Mirawe deh gitu. Oke, aku punya profesi yang lain tapi aku juga bisa nulis, and then aku dapat duit dari tulisan tersebut kayak gitu. Nah, itu udah dari kecil udah terset pikiran seperti itu. Jadi pengen jadi dokter sama jadi penulis. Kalau enggak ya pengen jadi artis sama tetap jadi penulis. Pengennya cita-cita banyak apa banget itu harus ada penulis. Jadi gitu. apapun profesinya aku pengen tetap penulis gitu. Berarti jiwa penulisnya tuh udah dari kecil. Tapi kalau di rumah itu juga sering baca nggak sih Mbak? Sering banget. Jadi atau malah di rumah itu banyak buku juga dari kecil? Dari kecil di rumah udah banyak buku karena bapak saya juga orang suka baca, orang pendidikan juga, orang akademis. Jadi waktu kecil itu udah dikenalin bapak sama banyak buku, ngelihat aktivitas bapak yang selalu membaca buku gitu. Berarti ini bapaknya Mbak Nelin ini guru? Dosen. Oh, dosen. Bapak dosen tapi sudah pensiun ya sekarang. Iya. Berarti waktu Mbak Nelin ini masih kecil, maksudnya masih SD ya Mbak ya, itu udah jadi dosen? Belum. Oh, belum. Jadi ketika aku masih kecil bapak itu masih jadi guru, tapi dia itu nyambi jadi mahasiswa juga. Bapak. Jadi gitu. sering lihat aktivitas beliau yang menulis dan membaca. Karena memang aktivitas keseharian orang tua juga ya Mbak ya, terus betul. ikut. Oh, berarti terinfluence atau terinspirasi orang tua. Iya. Oke. Dari kecil memang sudah suka menulis, SMA pun juga iya. Nah, ini masuk ke kuliah. Mbak Nelin kuliah di mana nih? Aku kalau S1-nya kuliah di IAIN Kudus. Kalau S2-nya di UMK. Berarti kalau S1-nya juga aktif di dunia literasi? No, enggak. Ya, disebut aktif, enggak aktif ya kan. Jadi kuliah semester 3 naik ke semester 4 itu aku iseng nyoba-nyoba ngelamar kerja jadi wartawan. Dan iseng ya ini, itu awalnya ditolak karena belum lulus S1. Jadi minimal itu harus D3. Katanya kalau cuman SMA itu pola pikirnya belum terbentuk atau kan salah ngomongnya tuh kayak gitu. Terus aku kayak gini karena aku yang
emang passion di penulisan and Iya, then iya, iya. percaya diri sama kemampuan sendiri ya. ngerasa Karena memang dunia menulisnya udah nancep banget gitu ya. iya, itu aku berani bilang sama pemberatnya tuh kayak gini, jenengan coba aja dulu gitu, tulisan saya tuh cocok nggak di media ini. Kalau memang nggak cocok, nanti aku mundur sendiri, kasih waktu aku tuh membuktikan selama 1 minggu gitu. Dan ternyata baru 3 hari tuh aku udah membuktikan kalau tulisan aku tuh bagus gitu, setara sama wartawan-wartawan yang mau lulusan S1. Nah itu gak kalah dengan itu gitu. Iya. Gitu. Di hari yang ketiga, tapi saya mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan wartawan-wartawan senior waktu itu kan. Jadi aku memutuskan untuk mundur lebih cepat daripada waktu yang saya janjikan sendiri. Jadi baru 3 hari tuh, hari Rabu aku ingat banget, aku tuh nangis sesenggukan di musola. Aku bilang aku nggak mau jadi wartawan lagi, jadi besok aku nggak akan liputan lagi dan nggak akan kirim berita lagi gitu. Tapi direktur apa sih Mbak ya kalau pimpinan redaksinya udah mengatakan kalau tulisannya Mbak Nelin bagus nggak? Nah, waktu itu baru kemudian aku ditelepon sama dia. Loh, kenapa kamu mau mundur? Tulisan kamu tuh bagus gitu. Tulisan kamu tuh enak banget dibaca, katanya gitu. Udah runtut, udah bagus. Kamu bisa jadi besar di sini. Berat aku ngomong kayak gitu. And then itu kayak melekat di benak aku, terus aku bilang, tapi aku tuh gini. Aku tukari sama wartawan, aku diginiin, aku tuh gak seneng kayak gitu kan. Misalnya kita baru mau moto aja disenggol sampai kamera kita tuh kayak gitu. Yang aku bilang aku nggak mau, aku nggak bisa gitu. Waktu itu kan emang wartawan perempuannya cuma aku tok ya waktu itu di Kabupaten Pati itu. Aku bilang nggak apa-apa, ya udah nanti kamu ini aja liputan bupati aja, nanti aku bilang sama humasnya biar kamu nggak usah liputan sama teman-teman wartawan yang lain gitu. And then emang dasarnya aku emang anaknya introvert ya, dikasih clue seperti itu, dikasih pilihan seperti itu, justru aku seneng gitu loh. Ya udah, terus akhirnya dari situ aku menjajaki karir sebagai seorang jurnalistik, dan itu aku ternyata cocok, suka gitu sampai sekarang. Berarti sekarang masih di dunia jurnalistik. Tapi sama nggak sih Mbak PT-nya dari? Udah beda, itu kan aku sempat vakum dulu, sempat nggak kerja sama sekali di dunia jurnalistik sekitar 2 tahun, 3 tahun, sekitar 3 tahun memang udah nggak megang-megang jurnalistik lagi, lebih fokus ke kuliah, jualan online, sama nulis novel itu tadi. Jadi novel aku tuh yang 6 terbit saat aku belum bekerja. Jadi setelah bekerja ini malah belum ada novel baru yang terbit. Oke. Nah Mbak Nelin untuk suka dunia novel memang dari kecil juga? Iya, dari kecil. Jadi memang dari kecil tuh udah sangat suka banget. Salah satu novel yang aku suka itu cerita tentang 5 sekawan itu loh. Itu Mbak Nelin buat menciptakan novel, karya-karya novel dari tahun berapa? Akhir tahun 2019. Itu novel aku pertama kali, karya aku pertama kali dipinang sama penerbit. Itu akhir tahun 2019. Dan nggak lama kemudian novel pertama aku tuh launching. Jadi kalau nggak salah itu di Pinang itu sekitar September, November itu launching, and then langsung sold out. Di situ aku kayak, wow, ternyata ada orang yang mau beli novel aku dan novel aku laku. Terus seiring dengan itu banyak kayak ngundang untuk ngisi literasi. Iya. Dan gitu. Dan aku suka dengan profesi itu gitu. Wah, aku ternyata menyukai ini gitu. It's not bad gitu. Walaupun sempat kecewa awalnya, sempat kayak berhenti dari dunia jurnalistik itu kan sempat sedih ya, sempat kecewa, but aku kayak nemuin jalan buat kembali lagi ke dunia penulisan walaupun dengan cara yang berbeda. Tapi ada motivasi sendiri nggak sih Mbak? Maksudnya pindah haluan dari awalnya dari wartawan terus ke penulis novel, terus sekarang ke wartawan lagi. Ini lebih kayak dulu pengen fokus ke something yang lain gitu. Jadi memang kalau kita masih kerja sama orang itu nggak bisa kan ya. Otomatis kita terikat dengan perusahaan tersebut. Jadi saya memutuskan untuk resign dan fokus sama kehidupan pribadi waktu itu, karena memang ada sesuatu yang harus diurus gitu kan. Ya udah,
Habis itu mau kembali lagi ke dunia jurnalistik itu kayak berat banget karena udah nyaman di dunia literasi kan. Aku tuh cuman udah nyaman di dunia novelis ini, jadi kayak mau balik ke jurnalistik itu kayak udah nggak ada minat gitu loh, karena udah di dunia ini aja itu udah sangat bagus gitu loh. For me itu udah memenuhi mimpi-mimpi aku waktu kecil. Apapun yang ingin aku raih waktu itu bisa aku raih dengan nulis novel gitu. Sampai pada akhirnya Itu berapa tahun Mbak untuk Mbak Nelin berprofesi untuk novelis ya? 2 tahun waktu 2 itu, tahun. sekitar 2 tahun. Nah, Dari setelah itu 2019 sampai 2000 yang profesi novelisnya itu Iya. 2019 sampai sekarang kan masih. sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Cuma disambil ya. Disambi gitu. Kenapa memutuskan Sambil. balik lagi ke dunia jurnalistik tadi Iya, kan iya. gitu. Jadi memang ini nggak bisa dipungkiri ya, kan aku ngalamin tragedi yang menurut aku tuh cukup menyedihkan, yang bikin dunia aku tuh runtuh gitu. Jadi tahun 2021 tanggal 18 Kemarin, Juni ya 18 Juni 2021 ibu saya tuh meninggal. Karena ibu aku meninggal itu aku jadi kayak nggak semangat ngapa-ngapain gitu. Pokoknya isinya tuh hanya bersedih gitu loh, kayak merenungi. Nah, jadi dasarnya juga aku anaknya introvert yang suka mengurung diri dan nggak terlalu suka bersosialisasi itu tadi. Jadi kayak kesedihan aku tuh kayak berlarut-larut yang lama gitu. Aku tuh bisa ngelihat orang ibu sama anak itu aku nangis sendiri kan terlalu menurutku. Oh, ini tuh benar-benar aku yang bisa mental aku bisa hancur kalau kayak gini, kalau aku nggak ngebangun lagi, kalau aku nggak bangkit lagi. Terus caranya gimana? Maybe aku memang harus ketemu sama orang lagi, terus aku harus dikasih beban lagi, baru aku bisa fight untuk survive kembali ya, aku mikirnya kayak gitu. Nah itu di titik itu tawaran untuk jadi jurnalistik itu kan selalu ada ya, selalu datang. Ya udah aku ambil kesempatan itu buat aku healing, buat aku balik lagi dari traumatik itu tadi kan, trauma kehilangan itu. Nah itulah aku balik ke dunia jurnalistik, ketemu sama teman-teman lagi, kembali bergaul lagi, kembali aktif di kepenulisan yang memang kalau kayak gitu kan kita nggak bisa seenaknya sendiri ya kalau kerja sama orang ya, kan kita udah tek ini loh yang harus kamu lakukan. Jadi ibaratnya robot yang udah habis baterai dimasukin baterai lagi. Nah karena itu akhirnya bisa nulis kembali sampai sekarang. Alhamdulillah ini barusan aku lepas tulisan baru, cerita baru, Pria Berhati Baja, karena emang dulu tuh terkenalnya dan boomingnya itu karena wanita berhati baja. Itu benar-benar wanita berhati baja bisa bikin wow banget gitu loh. Nah akhirnya aku balik lagi dengan karya baru yang sebelumnya ini ada I Love You Selamanya. I Love You Selamanya juga alhamdulillah masuk nominasi kemarin, walaupun nggak sampai menang tapi masuk nominasi 30 besar novel terbaik di KBM aplikasi. Dan kemudian yang terbaru ini yang saya harapkan ini kan baru banget, saya harapkan yang Pria Berhati Baja ini juga mengekor atau kalau bisa melampaui kesuksesan dari wanita berhati baja. Oke. Dari 2019 sampai sekarang novel yang sudah diterbitkan Mbak Nelin itu berapa? Ada 7 novel sudah yang diterbitkan ya. Yang nggak diterbitkan banyak banget, yang memang cuman di aplikasi ya, untuk konsumsi online itu banyak banget, tapi yang saya terbitkan tuh ada 7. Untuk Wanita Berhati Baja itu ceritanya tentang, nah ini Wanita Berhati Baja, dia itu bercerita tentang seorang istri yang pernah sih sedikit membaca tentang itu, cuma belum sampai selesai sahabat-sahabat. Menguras emosi ya. Jadi benar-benar yang emosional kalau Wanita Berhati Baja. Dari awal saya nulis itu tuh saya udah kasih ini clue ke teman-teman gitu, ke para readers. Jadi kalau mau baca Wanita Berhati Baja, kamu tuh harus jadi pembaca berhati baja gitu. Kamu mau ngamuk kayak apa, aku juga nggak akan ngerubah karakter dari tokohnya menurut aku, yang menurut mereka tuh terlalu lemah gitu ya. Kalau bagiku itu kuat gitu. Kenapa kuat? Karena dia rela untuk membagi cintanya dengan wanita lain, asalkan dia tetap mendapatkan
suami itu, cinta laki-laki gitu dari suaminya, walaupun nggak utuh tapi dia Iya. dapat dan anak-anaknya tetap mendapatkan cinta yang utuh itu tadi kan. Tapi itu kisah nyata atau memang kisahnya orang lain atau kisahnya orang lain dari orang lain sendiri gitu, Pak? Itu berangkat dari kisah nyata ya. Walaupun kasusnya nggak sama persis yang suaminya ganteng, kaya, serba ada, jadi primadona, pemilik Iya. anak perusahaan, enggak, tapi lebih ke manusia biasa kayak kita, rakyat biasa kayak gini. Jadi dia punya suami dan juga punya anak, and then suaminya ini yang nggak bertanggung jawab sama sekali, udah dia ini hobi main wanita gitu, udah hobi main wanita, jarang ngasih nafkah, tapi si perempuan ini tetap setia dengan Iya, pernikahannya. Alasannya apa? Ketika aku tanya kenapa kamu bertahan dengan pernikahan kamu gitu, karena aku udah punya anak sama dia, dan anak aku ini walaupun bapaknya seperti itu, dia jadi punya om-om yang derajatnya tinggi, dia jadi punya nenek yang derajatnya tinggi, dia punya sepupu-sepupu yang anak orang yang berpendidikan tinggi. Jadi dengan aku tetap jadi keluarganya dia gitu. Iya. Anak-anak aku tetap akan dianggap, tapi ketika aku sudah bercerai itu bisa menjadi keluarga yang berbeda gitu Oh, kan. iya. Jadi dia bertahan dengan itu dengan tujuan agar bisa mengentaskan anak-anaknya ini tadi. Oh, berarti si laki-laki itu tadi dari golongan orang Biasa aja. sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Dan dia juga punya selingkuhan kayak gitu, nggak care sama istrinya, tapi si istri ini tuh sangat yang tetap jadi istri yang berbakti. Tiap hari dia tetap memasak untuk keluarganya, untuk suaminya, walaupun nggak dikasih uang belanja sama suaminya, dia ngasih. Waktu aku tanya, kok kamu mau sih ngelakuin kayak gitu, Iya. dia jawabin, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Orang pengemis di pinggir jalan aja nggak punya apa-apa, nggak punya jasa apapun, tak kasih kalau dia minta makan gitu. Oh, berarti Mbak Nelin penelitian sendiri nih Iya, dari sama orangnya. dari temen lah ya gitu. Jadi gini ya, setiap rumah tangga tuh pasti punya Iya, banyak iya, cerita pasti kan. ada. Dan temen kadang suka curhat gitu, Nah, itu terus ngembang Iya. sendiri. Tapi tahu nggak sih kalau itu dibuat novel? Ya nggak tahu dianya, orang nggak ini kan nggak plek sama kehidupan dia. Oh gitu. Dari Oke, segi oke. suaminya aja udah beda kan, dari segi dianya juga sudah berbeda. Cuman terinspirasi dari itu. Dari situ, oke. Dari dia yang, gue kamu udah tahu suami kamu selingkuh tapi kenapa kamu tetap bertahan gitu. Iya. Nggak apa-apa, emang dulu yang suka itu aku yang ngejar-ngejar dia. Tapi memang keren sekali sih, maksudnya kalau novel-novel yang seperti itu memang banyak peminatnya. Wah, kok bisa ya ini, terus endingnya kayak gimana ya, wah perselingkuhan. Jadi masalah-masalah perselingkuhan itu memang emosional banget untuk pembaca ya Mbak ya. Iya. Untuk novel keduanya apa ini Mbak? Itu kan bukan yang pertama, itu yang Oh, itu ketiga. yang Wanita Berarti ketiga. Baja itu yang ketiga, yang paling masterpiece and kayak melekat banget. Iya. Itu Wanita Berarti Baja, melekat ke akunya ya. Karena aku jadi wanita berarti bajanya itu tadi, melekat ke akunya gitu. Novel terbaru aku tuh yang baru diterbitkan, tapi yang nggak baru-baru amat sih, terbitnya di awal tahun 2022. Iya. Itu Hujan Tanpa Suara. Oke. Hujan Tanpa Suara itu terinspirasi dari mana? Nah, ini adalah proses comebacknya aku ke dunia literasi setelah ibu meninggal. Iya. Jadi comebacknya aku menggunakan Hujan Tanpa Suara. Kenapa judulnya Hujan Tanpa Suara sih kan? Iya, bertanya-tanya biasanya kalau membaca itu kan melihat dari covernya dulu. Dan kan kelihatannya kayak nggak ada hubungan sama ceritanya ya. Ceritanya tentang lokalisasi yang dihancurkan. Iya. Jadi gini ceritanya. Ketika itu kan aku proses healing. Proses healingnya aku dengan bekerja di salah satu kantor media. Nah, di waktu itu sedang rame-ramenya penghancuran lokalisasi. Lorong Indah itu dihancurkan kan. Hampir tiap hari aku bikin berita tentang itu. Sampai ke penutupannya ada anak kecil yang menghadang petugas gitu kan. Terus dia bilang, jangan ambrukno omahku, jangan ambrukno rumahku. Oh iya. Dan aku tuh kayak punya ide untuk bikin cerita tentang seorang anak kecil yang memang tinggal di lokalisasi sama ibunya gitu kan. And then dia ini tumbuh dewasa, semakin cantik. Karena dia semakin cantik, si Germo yang di area lokalisasi itu ingin menjual.
dia si Tapi itu kenyataan ya Mbak? Oh enggak. Jadi terinspirasi dari lihat anak kecil iya, yang iya. menghalangi proses penghancuran lokalisasi itu tadi. Tapi Jadi, emang nggak ada korelasi dengan judul. iya korelasi kan sama Nah, judulnya kenapa nggak ada. judulnya seperti itu gitu? Jadi setiap saya novel saya yang judulnya paling ada apa ya? Ada makna tersirat di dalam judulnya yang sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama isi di dalamnya, itu ada 3. Yang pertama itu Asa Tanpa Jeda, kemudian Wanita Berhati Baja itu tadi, dan yang ketiga itu ini tadi Hujan Tanpa Hujan Suara. Tanpa Kalau yang lain lebih kayak bocoran aja, seperti kan Godaan Cinta Terlarang udah ada Oh, iya, bocorannya, iya, sudah Istri ada. Tanpa Rahim udah ada bocorannya, ada. Cinta Suci juga udah ada bocorannya Iya. karena tokohnya namanya Suci gitu. Nah yang ini tuh kayak nggak ada bocorannya, orang berpikir Wanita Berhati Baja itu strong, Iya. strong yang bisa hidup tanpa laki-laki. Ternyata enggak, dia bucin sama lakinya gitu. Saking bucinnya dia berhati baja, suaminya mau ngapain aja it's okay, yang penting kamu tetap jadi suami aku gitu. Iya. Nggak akan kubiarkan wanita lain milih gitu loh. Jadi nanti pada akhirnya aku yang menang gitu kalau Wanita Berhati Baja. Nah kalau yang Hujan Tanpa Suara ini, kenapa judulnya Hujan Tanpa Suara gitu? Jadi kan aku udah balik tadi ya, ini proses Iya. ini aku balik ke dunia literasi. Jadi ketika aku ingat ibu aku sampai sekarang, itu rasanya tuh kayak ada hujan di hati aku gitu. But aku nggak boleh, dan bukannya nggak boleh ya, nggak bisa nunjukin itu. Jangan sampai nunjukin itu, jangan sampai nunjukin aku Iya, tuh iya. lemah atau rapuh karena itu Oke. gitu. Jadi ya udah, hujannya di dalam hati aja, nggak kelihatan gitu. Ya itu jadi hujan tanpa Hujan suara tanpa- itu. Harusnya hujan kan rame ya, Iya. ada suaranya, ada ini. Nah, pengennya tuh seperti itu karena di hati tuh dia kayak tenggelam gitu loh. Tapi Iya. gak boleh, kamu nggak boleh kayak gitu, Nay, kamu nggak boleh, itu tuh lemah. Terus ada orang juga ya kan, kalau ngomong itu berarti kamu nggak ikhlas. Terus kamu kenapa sih kayak gitu, semua orang juga bakal mati. Pas kita Iya. kadang orang itu kalau kita sedih dianggap drama gitu kan. Nah jadi karena nggak boleh itu, ya udah jadilah Hujan Tanpa Suara, tapi cuman di dalam hati. Nah because itu adalah comebacknya aku setelah Sebagai ibu aku, nulis. nah itu aku dedikasikan nama Hujan Tanpa Suara itu untuk ibu, Untuk- karena kan udah iya. terdaftar di SBN kan. Jadi sampai kapanpun tiap kali nyebut Hujan Tanpa Suara itu aku akan ingat sama Padahal nggak ada korelasinya sama isinya gitu ya Mbak ya. Tapi nggak isinya apa-apa. itu di dalam seperti ini sih, si anak pelacur itu tadi kan, Iya. dia kan mencari bapak kandungnya, dia pengen lolos dari lokalisasi itu, dia nyari bapak kandungnya. Jadi dia sama kayak aku, dia merindukan seseorang. Bedanya kalau aku kan rindu sama ibu, Iya. dia merindukan sama sosok bapak yang tidak pernah dia lihat. Tapi tuh ada nanti part 2-nya nggak sih Mbak? Ada, tapi paduannya khusus di platform aja, di online. Oh, berarti nggak ini Nggak dinovelkan. nggak dinovelkan. Saya cuma mau mematenkan nama Hujan Tanpa Suara itu di ISBN atas karya Nailin RA Iya. gitu. Jadi terbitlah season 1 itu, tapi nggak ada ide untuk bukan nggak ada ide, belum ada keinginan untuk mencetak yang season 2-nya. Tapi maybe nggak tahu ya nanti ya. Kalau ini teman-teman bisa baca di platform KBM aplikasi akun Nailin_RA. untuk Itu karya-karya aku. part 2-nya ya Mbak ya. Iya, part 2-nya. Tapi udah rilis nggak sih? Udah tamat. Hujan Tanpa Suara udah tamat. Yang menang nominasi kemarin, habis Hujan Tanpa Suara aku udah terbitin lagi karya baru namanya I Love You Selamanya. Itu benar-benar energik banget ya. Bagi kalian yang pernah patah hati dan pengen bangkit lagi, bisa baca I Love You Selamanya itu. Itu bercerita tentang jatuh cinta kembali pada mantan suami yang udah pisah karena ego, and then balik lagi karena ternyata masih cinta. Itu I Love You Selamanya. Itu masuk nominasi salah satu karya terbaik KBM aplikasi dari ribuan cerita. Itu masuk 30 besar. Terus yang ini belum ada karya baru lagi sih. Baru itu yang di yang di KBM APP, tapi ada karya baru yang coba saya launching di platform lain namanya Vizo. Itu Pria Berhati Baja. Harapannya apa? Itu Pria Berhati Baja itu nanti bisa nggak sih Mbak? Harapannya dicetak atau enggak? Rencana ini. Rencananya kalau Iya. retensinya bagus, Iya. retensinya bagus, mungkin akan dicetak. Kalau retensinya kurang bagus, ya kan
khawatirnya dicetak nggak ada yang beli, kan biaya untuk cetaknya juga tinggi gitu. Jadi kalau retensinya bagus, insya Allah akan dicetak, karena itu juga mau saya patenkan ya, judul Pria Berhati Baja. Kalau di searching judul Wanita Berhati Baja itu baru Nailin RA. Biasanya perempuan berarti baja atau apa, tapi wanita berarti baja itu baru dari RA. Nah, pengen juga nanti mematenkan pria berhati baja itu. Oke. Berarti sahabat-sahabat itu kalau memang biasanya nih ya anak-anak muda sekarang malas untuk beli buku, bisa download aplikasi Vizo atau KBM App. KBM App ya, itu nanti bisa dicari karyanya Nailin RA. Tuh nanti banyak sekali. Tapi novel yang Wanita Berhati Baja ini sudah ada juga di Play Store. Beberapa karya saya udah ada di Play Store. Jadi kalau di googling Wanita Berhati Baja, itu paling yang muncul nanti e-booknya gitu. E-booknya Wanita Berhati Baja itu cuman season 1 itu, Kak. Jadi Wanita Berhati Baja itu ada 3 season. Season 1, season 2, dan season 3. Tapi tuh season 3 udah tamat belum? Udah tamat semua. Udah tamat semua. Berarti tamatnya di season 3. Oke. Itu karena Larasatinya tokoh utamanya udah tua. Jadi mau dibikin season 4 udah mentok. Kalau belum tua mungkin dibuat season 4 karena yang baca masih rame banget. Iya. Oke. Mbak Nelin nih ya, memang dari wartawan pindah ke novelis, terus pindah lagi ke ini wartawan plus novelis. Emang ada nggak sih Mbak royaltinya di novelis itu? Waduh, banyak. Jadi aku sampai soalnya kan gini ya, biasanya ngapain sih nulis aja nggak dapat uang biasanya. Sampai gitu. Sekarang tuh saya mendapatkan pendapatan dari tulisan-tulisan karya-karya saya yang terserap di beberapa platform itu, juga termasuk dapat gajian dari Google Play Store-nya itu, dari e-booknya saya sampai sekarang masih dibayar walaupun nggak nulis. Jadi ketika masa-masa berkabung saya, masa-masa berduka saya nggak nulis, tapi setiap bulan tuh gajinya itu di atas UMR. Itu padahal nggak nulis. Ya jadi udah nulis itu kan seperti kita investasi ya kan. Kalian tinggal nunggu waktunya booming, atau memang saat itu akan booming and then kemudian akan jadi bestseller selamanya. Kayak Harry Potter sampai saat ini masih ada yang cari. Jadi nggak usah khawatir ketika kamu nulis hari ini nggak booming, hari ini nggak laris, itu jadiin tabungan aja, siapa tahu nanti itu akan booming atau akan laris gitu. Yang penting serius dalam berkarya aja gitu. Biasanya kan gini, untuk penulis biasanya ya Mbak ya, itu kan hanya dicetak, nunggu yang beli, nunggu yang order. Padahal biasanya aduh ngapain sih beli buku kalau memang nggak penting banget buat kuliah, buat makalah nih ya, itu nggak beli buku. Salah satunya memang kita harus berinovasi sendiri gitu ya Mbak ya. Sekarang udah banyak kok ya platform-platform yang menyediakan seperti itu. Jadi memang royaltinya banyak sekali ya Mbak ya, lumayan. Alhamdulillah. Melebihi pekerja. Melebihi UMR. Pekerja-pekerja yang sana lah pokoknya. Iya, tapi kita nggak boleh ngelihat dari yang nominalnya itu. Nanti kalau ngeliat dari nominalnya itu takutnya kecewanya kenapa? Ya sama seperti seluruh pedagang ya, ada yang dia sukses banget kan, pedagang sama-sama pedagang MS Glow gitu sama pedagang logo kan berbeda gitu ya, omsetnya juga berbeda, outputnya berbeda gitu. Artinya apa? Ketika sudah menulis ditata dulu niatnya, jangan niatnya itu cuman sekedar cari uang, khawatirnya uang yang dicari nggak dapet gitu kan, jadinya kecewa, capek hati, capek pikiran juga buat nulis, dan itu mematikan kreativitas gitu. Sebaiknya jangan seperti itu, karena ketika saya mencoba untuk terjun ke dunia kepenulisan itu, yang saya inginkan tuh simple waktu itu. Saya pengen tulisan aku tuh dibaca oleh banyak orang, segitu. Udah sesimpel itu, karena Imam Syafi'i mengatakan jika kamu bukan anak raja maka menulislah gitu. Jadi aku pengen orang itu minimal bisa ngambil manfaat dari aku lah, walaupun itu hanya sekedar tulisan 1-2 kalimat yang itu melekat
di hatinya dia, dan itu menginspirasi dia untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Awalnya itu cuman sesederhana itu keinginannya, termasuk ke jurnalistik itu, karena saya berpikir jika saya bisa menulis sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat menjadi tercerahkan karena tulisan aku, itu betapa itu adalah berkat buat kehidupanku gitu. Walaupun saat earningnya juga kecil gitu loh, kecil, dan aku kerja keras. Kenapa aku bilang kerja keras? Karena ketika saya jadi jurnalis pertama kali nyemplung itu, posisinya saya itu adalah mahasiswi semester 3. Saya udah nikah. Oh, nikahnya Udah nikah, jadi aku mau kuliah itu sama aku mau kuliah, aku tuh mau nikah dulu sama si calon suami aku tuh didorong untuk kuliah lagi, katanya dia tuh sayang kalau kamu nggak kuliah lagi gitu. Jadi kamu harus kuliah lagi gitu, soalnya otakmu mampu, jadi eman kalau kamu nggak kuliah. Jadi dia yang ngedorong. Ya udah, pas aku tanggal 1 itu mau nikah gitu, besoknya tuh aku masih ospek, waktu matrikulasi aku izin, saya izin ya mau nikah. Aku bilang gitu, izin besok nggak ngisi matrikulasi. Nggak boleh, matrikulasi itu wajib, tapi saya mau nikah gitu loh. Apa sih, siapa sih nikah mbakmu gitu nih? Saya pak, demi Allah aku nunjukin undangannya. Terus akhirnya oke, diizinkan itu. Nah itu, jadi posisinya saya jadi jurnalis itu yang saya bilang berat banget. Aku harus bagi waktu antara kuliah, sama rumah keluarga, tangga, terus cari berita gitu. Tapi ini adalah mimpi yang memang harus aku perjuangkan gitu. Kalau menikah udah pasti, aku pasti menikah gitu. Kalau kuliah itu sunnah ibaratnya kan gitu. Tapi yang jadi ini, kalau aku nggak ngambil kesempatan ini, nggak aku pertahankan kesempatan ini, maybe aku akan mundur jauh lebih, butuh waktu lebih lama lagi gitu loh. Jadi ketika ada kesempatan itu langsung aku gunakan. Berarti Mbak Nelin bisa dibilang nikah muda juga bisa ya Mbak? Iya, nikah muda. Di keluarga saya itu memang banyak nikah muda. Tapi alhamdulillahnya sudah berdikari sampai banyak karya juga. Jadi saya selalu bilang itu salah satu yang bisa bikin kita berkembang atau tidak berkembang itu adalah memilih pasangan yang tepat. Jadi ketika kamu memilih pasangan yang tepat, dia tidak akan menghalangi langkahmu untuk berkembang, tapi dia justru akan menyirami dan memupukmu sehingga benar-benar tumbuh kembangnya itu bagus. Jadi yang ketika aku udah kayak stres, gak mau ngerjain tugas, ngitung, suami ini yang akan support, yang akan bantu gitu. Berarti selama ini Mbak Nelin juga disupport sama suami. Iya, alhamdulillah. Memang kuncinya harus memilih suami yang tepat, gitu ya Mbak ya. Oke, untuk selama ini nih Mbak, selama 2019 ya, maksudnya untuk aktif penulis di novel dan sudah banyak karya-karyanya yang sudah dicetak juga, yang nggak dicetak pun juga banyak. Ada nggak sih Mbak suka dukanya untuk menulis novel itu? Ada ya, tetap ya. Jadi dukanya itu seperti ini. Kalau pas cerita kita rame, si pembaca ini pengennya kita update setiap hari. Tapi badan ini magernya, masya Allah. Jadi bener-bener mager banget, nggak pengen nulis. Di saat itu kayak aku merasa bersalah sama pembaca, and then ya udah harus memaksakan diri. Kalau sudah seperti itu kan udah jadi tuntutan ibaratnya ya. Ibaratnya kita udah susah payah untuk promosi, dan kemudian ada yang mau baca, ada yang mau keluar duit buat beli bacaan kita. Jadi walaupun online kan dia keluar uang untuk beli koin emasnya. Dan kemudian kita tiba-tiba ngilang kayak asap, itu kan mereka kayak ikut investasi bodong gitu ya, belum dapat hasilnya udah ngilang gitu kan. Jadi harus ada tanggung jawab moral, kita harus nyelesain tulisan itu tadi gimana pun caranya gitu ya. Jadi dukanya lebih kayak ke ketika kamu nggak mood untuk nulis, kamu harus tetap nulis gitu. Nggak ada duka yang lain memang apa ya Mbak, maksudnya nggak ada dorongan, nggak ada semangat itu? Enggak sih, kalau motivasi nulis itu kan dari diri aku sendiri. Jadi dari diri aku sendiri emang pengen nulis, gak ada paksaan dari manapun, gak ada intervensi dari siapapun. Jadi emang nulis fan-fan aja.
jalan hidup ya, udah passion ya, ya udah Iya. gitu. Untuk cari ide nih Mbak, untuk apa kalau mau nulis untuk ini bagusnya apa ya? Mbak Nelin bisa keluar lah celing idenya itu waktu ngapain, atau setiap Mbak Nelin oke lah cuci piring, oh iya ya, sambil memikirkan seterusnya akan aku tulis gini sih, atau memang di waktu-waktu yang tertentu. Ide tuh munculnya itu kadang ini sih absurd banget ya. Aku tuh pernah tidur mimpi, bangun-bangun aku pikir itu nyata gitu kan. Udah aku tulis aja jadi satu cerita gitu dari mimpi itu tadi. Jadi mimpinya itu tetangga selingkuh, ribut gitu. Ya udah aku bangun-bangun gitu. Mimpi pergi ke Amerika, dan mimpinya kayak nyata banget, Amerikanya ketemu. What gitu. Aku bisa kayak gitu traveling waktu. Jadi kayak sering muncul ide dari mana aja. Yeah. Salah satunya juga dari itu tadi yang saya ceritakan kan, ada anak kecil lokalisasi mau dibongkar, dia gini, udah tiba-tiba aku kepikiran mau bikin ceritanya tokoh utamanya adalah anak yang tumbuh di lokalisasi. Jadi dimanapun juga mendapatkan ide gitu ya Iya, Mbak. dimanapun Oke, ada. terakhir nih Mbak, untuk tips-tips anak-anak muda yang ingin menulis. Soalnya ini kan Mbak Nelin kan seorang perempuan yang aktif juga di penulis. Biasanya kebanyakan nih, mohon maaf sahabat-sahabat pura-pura, teman-teman perempuan kan biasanya banyak, ya nggak banyak juga, maksudnya kalau mau menulis, kalau memang dia nggak fashionnya itu juga males gitu ya Mbak ya. Terus juga banyak juga yang males untuk membaca. Mahasiswa sekarang kan udah beda kayak yang dulu gitu. Nah itu tips-tips untuk teman-teman sahabat-sahabat perempuan, sahabat-sahabat pura-pura yang kepengen menulis dan giat untuk membaca, gimana nih Mbak? Karena Mbak Nelin kan dari kecil nih udah suka menulis. Kalau emang dasarnya nggak suka nulis ya susah ya kan. Tapi kalau kamu pengangguran, bingung mau cari kerjaan apa, and then kamu juga membutuhkan uang gitu, mungkin nulis bisa dijadikan salah satu jalan ninja kali ya. Jadi pilihan buat kamu semua yang di rumah kalau mau nulis gitu dan mendapatkan uang gitu. Caranya gimana untuk bisa tulisannya itu laku dibaca sama seseorang? Yaitu caranya adalah dengan cara membaca karya orang lain yang lebih dulu sukses, atau karya orang lain yang emang udah terbukti, teruji itu karyanya itu laku atau laris. Caranya seperti itu. Jadi lebih ke ini aja sih, membangun motivasi di dalam diri gitu loh. Motivasi niat Motivasi di dalam dirinya sendiri gitu, untuk tulis apapun gitu yang jadi landasan kamu untuk menulis, itu harus dimunculkan dulu, dibangkitkan dulu. Oke, aku pengen menulis, aku pengen terkenal, bisa melalui penulis. Aku pengen jadi duit, bisa melalui menulis. Aku pengen beramal, juga bisa melalui tulisan. Mau berdakwah, bisa juga melalui tulisan. Semuanya Jadi bisa harus dari tulisan. dibangkitkan dulu dari dalam diri sendiri untuk bisa menulis. Nah nanti tipsnya gimana biar bisa nulis? Kadang aku udah pengen nulis, udah ada keinginan tapi nggak punya kemampuan. Nah itu harus banyak membaca gitu. Jadi itu udah satu paket, karena membaca itu adalah gurunya menulis. Berarti pengen ini ya Mbak, pengen nulis, oh ya aku pengen nulis ini, tapi memang gimana ya caranya? Itu memang pertamanya memang harus giat-giatin membaca gitu ya Mbak ya. Oke, terakhir kayaknya tim udah menyiapkan buku-bukunya Mbak Nelin. Oh iya, mohon maaf nih sahabat pura-pura. Ini buku-bukunya Mbak Nelin. Nah ini yang Hujan Tanpa Suara, ini bestseller nggak sih Mbak dari buku-bukunya Mbak Nelin ini? Yang paling bestseller yang ini, Wanita Berhati Baja. Kemudian ini Mahkota Suci yang jadi dicetak ulang, jadi judulnya jadi Cinta Suci. Karena kalau beda penerbit kan harus ganti judul ya, walaupun isinya sama. Jadi isinya sama, dicetak ulang ke penerbit yang berbeda dengan judul Cinta Suci. Tapi ini cetakan yang pertama banget, ini Mahkota Suci. Semuanya ini bisa didapatkan
Melalui Di Shopee ada e-booknya, bisa diakses di Play Store. Jadi tinggal searching aja Nailin RA, nanti beberapa karya saya akan muncul. Atau kalau mau baca versi lengkapnya yang season 1, 2, 3 gitu. Iya. Ini juga ada season 1, 2 kayak gitu. Ini ada season 1, ada season 2 yang Oh, ini baca. sudah ada season 2-nya? Udah ada dan udah tamat season 2-nya. Jadi ini season 1, dia ke season 2-nya juga udah tamat di KBM APP. Ini yang season 2-nya di KBM APP? Iya. Oh. Jadi semua versi lengkap itu bisa dibaca di KBM APP ya, karena saya lebih prefer kalau mau mengusulkan atau menganjurkan nulis di platform apa, saya Iya. prefernya di KBM APP karena yang membina langsung itu adalah Bunda Asma Nadia dengan suaminya, dan insya Allah KBM APP adalah salah satu platform kepenulisan yang dimiliki oleh orang Indonesia asli dan orang Muslim yang tahu hukum-hukum bermuamalah, Iya. sehingga tidak akan menzolimi penulisnya. Itu KBM APP selalu gajian tepat waktu di tanggal 4. Jadi kadang kalau misalnya tanggal 4-nya itu adalah Sabtu, tanggal 3 biar udah ada gaji yang masuk. Jadi buat kalian yang punya cicilan, punya kreditan atau punya tanggungan bayar sekolah anak gitu dan pengen gajian tepat waktu, salah satu yang kuusulin itu adalah platformnya adalah KBM APP. Oke. Karena kalau KBM APP selain KBM APP biasanya itu gajinya molor. Jadi kan kasihan yang nggak punya cicilan atau kreditan apapun kayak gitu. Mbak Nelin dari masuk di KBM APP dari sejak KBM APP itu ada kali ya. Jadi KBM APP ada itu aku nggak langsung gabung karena 2000 masih berapa sih Mbak? ragu 2020. Oh iya. Jadi waktu awal itu masih ragu, beneran sih nggak sih KBM APP itu bakalan amanah gitu. Saya gabung di bulan yang ke 3 atau ke-4 KBM APP itu diluncurkan karena udah ngelihat teman-teman yang lain dapat pendapatan atau penghasilan dari KBM APP, baru mulai ikut gabung. Dan pas aku lihat, wah iya ternyata beneran ada nominalnya, ada saldonya, dan beneran dibayarkan sesuai dengan, tanpa kita perlu nagih, ngechat admin atau apa, itu ya udah langsung masuk ke rekening selama data yang kita masukkan valid ya kan. Kalau ya udah itu, terus habis itu sejak itu jadi kayak oke, aku mau jadi penulis KBM APP aja deh gitu. Dan salah satu program unggulan di KBM APP itu dia ada belajar dari bintang. Belajar dari bintang ini biasanya dipandu langsung sama Bunda Asma Nadia. Oh iya. Jadi kalau kamu mau skill kepenulisan kamu jongkok sekalipun, tapi kamu rajin ikut BDB itu belajar dari bintang, itu skill kepenulisan kamu bisa terasah asal mau nyimak gitu ya. Karena yang diundang itu bukan orang yang sembarangan, tapi memang udah penulis-penulis yang besar, bahkan sutradara, terus sineas film. Jadi benar-benar itu open peluang banget lah buat kamu untuk berkembang gitu. Asalkan poinnya memang yang pertama kamu pengen belajar dulu gitu. Kalau kamu gabung pertama terus berharap dapat duit banyak dan ternyata nggak dapat, itu ya sakitnya biasanya kecewa gitu ya Mbak ya. Oke, sahabat pura-pura, karena ini mohon maaf nih Mbak Nelin, memang waktunya sudah sudah habis. Jadi saya sangat terima kasih banget sama Mbak Nelin sudah mau mampir di podcast pura-pura. Tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini salah satu narasumber yang sangat terbuka banget. Jadi saya tuh sering mengundang penulis, tapi juga masih ya ada yang ditutupin lah ya, entah itu apa, saya juga belum nggak paham. Bagi saya kalau ada yang bisa ngambil kebaikan dari apa yang sudah saya berikan, itu adalah amal jariah atau bonus ya kan. Oke. Jadi ya it's okay, tidak problem, karena yang namanya cara bisa ditiru tapi rezeki itu nggak bisa. Iya, pastinya itu. Oke, saya sendiri sebagai host terima kasih sama Mbak Nelin. Tim pura-pura pun juga terima kasih sama Mbak Nelin. Sampai jumpa di podcast pura-pura yang akan datang. Jangan lupa sahabat-sahabat pura-pura like and subscribe.
See you sahabat pura-pura.